Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Lintas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda di edisi 12 November 2023. Dan seperti biasa pemirsa, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini dari kota Banjarmasin dan sekitarnya yang telah kami rangkum dan akan kami hadirkan menemani akhir pekan Anda. Dan pemirsa, berikut bersama saya Lini Astalina kami hadirkan Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama di Lintas Banua Sepekan minggu ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin resmi menyerah terimakan dan menetapkan daftar calon tetap legislatif untuk pemilu 2024. Satu di antaranya dinyatakan mengundurkan diri. Sementara itu, pemirsa, berbeda dengan pemilu sebelumnya adalah diperbolehkannya kampanye di perguruan tinggi dan instansi pemerintahan dengan persyaratan tertentu. Dalam pengumuman ini, KPU Kota Banjarmasin menetapkan 628 calon legislatif dari 18 parpol peserta pemilu. Jumlah tersebut berkurang 1 orang karena mengundurkan diri dengan alasan pekerjaan. Selama penyusunan daftar calon tetap, terdapat 7 bakal calon yang diganti oleh parpol masing-masing karena alasan tertentu dan salah satunya meninggal dunia. Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rusnailah, menjelaskan penetapan DCT awalnya 629 orang dan kini menjadi 628 calon yang ditetapkan. Calon berkurang karena dari partai PKN mengundurkan diri dengan alasan bekerja dan selama proses penyusunan DCT ada 7 calon yang diganti. 629 menjadi 628 pada hari ini kami laksanakan pada jam 10 pagi tadi. Jadi berkurangnya 1 bacalek itu dikarenakan ada yang mengundurkan diri. Itu adalah dari KN karena alasan pekerjaan. Nah, kemudian selama pencermatan dan penyusunan DCT itu ada 7 bacalek yang diganti. 1 meninggal dunia dan 6 lainnya diganti oleh partai politik dengan alasan tertentu. Sementara itu, KPU Banjarmasin akan membawa contoh surat suara terkait daftar yang sudah ditandatangani oleh seluruh parpol peserta untuk diserahkan ke KPU Pusat agar bisa dicocokkan dengan silon. Risna, Banjar TV. Tahapan kampanye pemilu tahun 2024 ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Namun yang berbeda dari pemilu sebelumnya adalah diperbolehkannya kampanye di perguruan tinggi dan instansi pemerintahan. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Banjarmasin, Heri Wijaya, menyatakan kedua tempat ini diperbolehkan menjadi tempat kampanye asalkan memiliki izin dan dilakukan bukan pada hari kerja, yaitu pada hari libur atau hari Sabtu dan Minggu. Dasarnya adalah putusan MK nomor 65 dan PKPU 20 tahun 2023 tentang kampanye yang menyatakan perguruan tinggi yang diperbolehkan menjadi tempat kampanye adalah universitas, sekolah tinggi, institut, dan akademi. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah punya izin dari pemilik tempat, harus adil dan setara untuk seluruh 18 partai politik. Itu ada 4 klaster. Perguruan tinggi itu ada yang namanya yang dibolehkan ya di undang-undang itu di KPU 20 tahun 2023 itu mengatur tentang kampanye di situ. Nah, dalam hal kampanye yang ada di situ juga dikatakan bahwa yang namanya lembaga pendidikan yang di KPU 20 tahun 2023 itu mengatakan lembaga pendidikan itu perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu ada terbagi 4 ya, klaster. Pertama itu universitas, kedua itu sekolah tinggi, ketiga institut, keempat itu akademi, ketiga akademi, keempat itu namanya akademi komunitas. Itu yang boleh. Heri menambahkan, kampanye parpol boleh bergantian antar parpol selama memiliki izin dari yang punya tempat dan menggunakan metode kampanye
pertemuan terbatas, dan tatap muka. Selain itu, selama kampanye, partai politik dilarang untuk membawa atribut atau lambang partai. Murtasyah, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dalam 3 bulan terakhir, pesanan alat peraga sosialisasi sudah mulai banyak pesanan. Bahkan jelang masa kampanye pemilu 2024, pesanan alat peraga kampanye mulai dipesan oleh para caleg DPRD Kota Banjarbaru maupun Kabupaten Banjar. Memasuki tahun politik, terlebih jelang masa kampanye pemilu 2024, usaha percetakan di Banjarbaru dan Martapura mulai banjir pesanan. Seperti terlihat di tempat usaha percetakan Restu Guru Promosindo di Jalan Pangeran Suryansah Banjarbaru, Rabu 8 November tadi. Sang pengelola Hairil Anwar menyatakan dalam 3 bulan terakhir, pesanan alat peraga sosialisasi APS sudah mulai banyak pesanan. Bahkan jelang masa kampanye pemilu 2024, pesanan alat peraga kampanye APK mulai dipesan oleh para caleg DPRD Kota Banjarbaru maupun Kabupaten Banjar. Alhamdulillah dari menjelang pemilu 2024 ini, dari bulan Agustus sampai dengan bulan November ini, rata-rata cabang mencapai target itu melebihi dari targetnya, jadi hampir 200% dari target yang dikejar. Kalau untuk bacalek itu rata-rata untuk spanduk, terus baleho, stiker, kartu nama yang banyak. Jadi ada sekitar 4 item lah yang rata-rata 5 mungkin dengan kalender dan beberapa kalender yang lumayan cetakannya. Dari awal Agustus sudah ada mulai, tapi ya puncaknya itu dari September sampai dengan November ini. Kami ada 4 cabang. Jadi untuk wilayah Banjarbaru dan Martapura itu sekitar 200% dari target. Kini terjadi peningkatan pesanan hingga 200% dengan jenis pesanan yang paling banyak seperti kartu nama, banner, spanduk, dan baliho ukuran besar. Adapun pemesannya oleh caleg sendiri maupun tim sukses. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, menyusul reses di 7 titik, anggota fraksi PKB DPRD Provinsi Kalsel Suripno Sumas banyak menerima permintaan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur yang diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sesuai agenda Banmus DPRD Kalsel, mulai tanggal 2 sampai 8 November, para wakil rakyat melaksanakan silaturahmi dan reses ke daerah pemilihannya masing-masing. Seperti dilakukan anggota fraksi PKB DPRD Kalsel Suripno Sumas yang menggelar reses terakhirnya di Kecamatan Banjarmasin Tengah, tepatnya di Rumah Makan Mesir, kawasan Siring Menara Pandang, Rabu 8 November tadi, didampingi Sugiarto Sumas dan Indra Raisar Perdana. Selama reses tersebut, aspirasi yang disampaikan masyarakat terbanyak terkait permintaan perbaikan infrastruktur, jalan dan jembatan yang dapat ditangani Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin. Seperti halnya pelebaran jalan di Cempaka Raya, jembatan penghubung antara Sungai Andai dan Cemara, hingga merehab dermaga Klotok di Pelambuan. Pertama di Telaga Biru, itu mereka ingin mengusulkan jalan Cempaka Raya itu diperluas. Walaupun kondisi tanahnya itu terbatas, sehingga rencana pembangunan itu adalah melakukan perbaikan gorong-gorong yang sementara ini gorong-gorongnya itu terbuka menjadi gorong-gorong tertutup. Begitu juga saya kira di Sungai Andai itu ada usul untuk pembuatan jembatan dari Sungai Andai menuju ke Cemara, sehingga arus lalu lintas bisa terkendali, sehingga kepadatan lalu lintas yang saat ini terjadi itu bisa ditekan. Begitu juga di Pelambuan, Banjarmasin Barat, mereka menginginkan agar Dinas Perhubungan Provinsi melakukan rehab terhadap dermaga Klotok yang ada di muara Sungai Teluk Dalam.
itu setiap saat dan apabila air surut itu justru lumpur-lumpur yang timbul. Nah, sehingga mengharapkan pembersihan pengumpan di sekitar itu membersihkan alur tadi, sehingga kerontok baik itu di musim pasang maupun surut mereka masih bisa masuk di tempat tersebut. Di kesempatan ini juga menghimbau warga dalam menghadapi pemilu bisa tetap tenang dan kondusif sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak demokrasi. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, menyusul adanya warga yang kesulitan mendapatkan air bersih ketika musim kemarau tiba, seperti yang terjadi di Desa Manunggal, Kecamatan Karangbintan, Kabupaten Tanah Bumbu. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi bertekad membangun embung dan harapannya segera bisa direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika musim kemarau tiba dan terjadinya cukup panjang seperti tahun ini, ternyata cukup banyak daerah di Kalimantan Selatan yang warganya mengalami kesulitan air bersih. Seperti halnya di Desa Manunggal, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, yang nyaris tak bisa mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Berkaca dari kejadian itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel bertekad membangun embung di wilayah Tanah Bumbu, sehingga ketika musim kemarau tiba, warga dengan mudah mendapatkan air bersih. Setidaknya hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi di sela kegiatan reses di Desa Manunggal, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu belum lama tadi. Adapun rencana pembangunan embung ini juga sudah disampaikan Paman Yani pada rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, Yani berharap pembangunan embung di Tanah Bumbu ini bisa direalisasikan sehingga masyarakat setempat tidak kesulitan lagi mendapatkan air bersih. Embung itu didirikan di daerah rawan-rawan air, kesulitan air. Saya kemarin sudah minta diajukan ketika rapat Banggar kemarin bahwa Tanah Bumbu dalam kondisi keadaan seperti ini, kekeringan, dan juga di Kabupaten Kota Baru, dan juga tidak bisa menutup mata bahwa di kabupaten kota lainnya di Kalimantan Selatan juga terjadi serupa. Ya, saya berharap ya ini bisa realisasikan, walaupun karena persoalannya air ini adalah menyangkut kehajat kehidupan dasar manusia. Ya, tanpa air kita mati nih tanaman. Lahan-lahan terbakar, kita lihat lahan-lahan banyak terbakar di Kalimantan Selatan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Lintas Banua Sepekan akan segera kembali dengan beragam informasi lain. Di antaranya, pemerintah Provinsi Kalsel terima hibah jalan percepatan menuju IKN. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.